2, oke. Oke, langsung aja nih, alhamdulillah hari ini selesai menyembelihnya. Ya, alhamdulillah penyembelihannya selesai, tapi ini pada kabur semua yang lain. Terutama Bopak sama Pepi. Kaburnya takut sama darah apa takut dipotong juga? Takut kenapa tuh? Malu. Dua-dua. Sekarang gini, ini maaf ya cerita dikit ya. Bukannya apa-apa, Isra kan lagi sibuk ngurusin hewan kurban. Nanti kalian sibukin ngurusin kita yang kegeletak nanti pingsan, itu nggak lucu. Beneran kita minggir dulu dikit, yang penting kita doanya aja buat semuanya. Tapi kenapa sih kalau boleh tahu alasannya nih Bang Pepi sama Bang Bopak nih yang paling takut banget dan paling pucet nih, sendirian? Jadi ada cerita dulu nih, Bang Bopak. Kan gua punya temen gagal. Beb, yuk kita ngeliat yuk, potong sapi. Nah itu waktu itu masih sistem tembak. Tembak di mana? Palanya. Oh, Masa ditembak? Ada yang diketok, ada yang diketok. Ketok, jadi ketok, jadi istilah nembak kan. Waktu potong langsung. Aduh. 5 tahun nggak makan daging. Aneh stres. Mas sapi aja waktu itu udah bener-bener nggak mau. Ya. Trauma. Ya ini lihat tadi begini pengulangan lagi, aduh. Teman dia Baru ya. terpuyeng mau jatuh. Bukan sok manis ya, tidak ya. Bukan sok apa gitu, tidak. Enggak, malu sama jenggot. Nggak malu. Kalau itu nggak malu tidak lah. Saya mendingan disuruh makan ketoprak dibanding kerudung. Tapi recovery-nya cukup lama ya, Mas? Pengaruhnya makan ketoprak daripada orang memang gua mendingan bubur anjing. Nah. Gua ngeliatin itu wajar. Makan ketoprak enak juga. Aku mau. Tapi recovery-nya cukup lama 5 tahun kalau Bang Pepi pribadi sendiri. Ya hampir 5 tahun lah. Itu baru awal-awal tahun ini ini awal 2024 ini saya baru mulai Makan daging. cicip, baru makan daging sapi ya. Kan itu kan aromanya beda kan. Tapi kalau misalnya kayak Aroma daging daus. ayam, itu aroma Bang Bopak itu nggak apa-apa, Bang Daus nggak apa-apa. Aromanya saya bisa. Tapi kalau Bang Bopak bisa makannya. Ya, Tapi kalau ngelihat langsung sih agak pertanyaan nih. Biasanya maksudnya kalau ngelihat langsung dipotong ini makan nggak bisa. Karena selama ini dia makan daging nggak punya langsung di jus. nah, Makanan kucing kali ya. nah di sini akan berani Bang Daus di antara dia berdua ya Bang ya? Bang Daus yang main berani. Gimana? Saya biasa aja sih, nggak masalah. Nggak biasa aja dia ya. Celananya nggak kelihatan basah. Nggak deh, nggak aman. Aman, karena saya kan tahu filosofinya dari kurban itu apa, ya kan? Kalau beliau masih cetek, ya. Bukan masalah cetek Bang, gua nggak tega, lemes. Mungkin dari Pak Ustadz atau Bang Novel silakan Pak. Bang Bopak gimana nih Bang? Makanan semua alhamdulillah lancar ya? Alhamdulillah acaranya lancar, yang penting. Walaupun sama tadi Bang Bopak sama Bang Pepi hampir mau pingsan. Ya kan sampai duduk di sini tadi kan. Nah, tapi alhamdulillah semuanya rapi. Cuman setelah ini jangan sampai nanti Bang Pepi nggak bisa makan sapi lagi. Akhirnya dikomplain sama keluarganya. Iya benar-benar. Kemarin udah dikomplain soalnya. Karena nggak makan sapi. Jangan sampai nanti ngeliat potong Jadi nggak makan. jadi nggak makan. Nah, nanti tenang, bisa dihipnotis sama Ustadz biar bisa makan bener. Nah Ustadz gimana nih Ustadz di hari Idul Adha ini gitu kan? Apa sih bisa ingin disampaikan mungkin dari berkurban kali ini? Oh, Masya Allah. Jadi bismillah, kita ini sebagai umat Islam di hari Idul Kurban ini kita sudah membiasakan untuk berbagi. Apa yang kita punya kita berbagi, karena itu yang dulu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan saya pun sendiri, saya kan 5 tahun baru Islam. Dulu saya nggak makan sapi. Nah sekarang rugi dong, rendang enak. Sekarang udah makan, udah lihat prosesnya juga kayak gimana. Dan cara dalam Islam itulah yang menentukan bagaimana baik buruknya kualitas makanan yang dikonsumsi oleh umat Islam. Dengan Idul Adha ini, selain kita berbagi, kita tahu juga orang mungkin melihat, wah kok tega ya membeli kayak gitu, terkesan sadis gitu. Tapi sebetulnya ini pelajaran buat kita. Berkurban itu memperdalam keimanan kita, ketakwaan kita pada Allah, seperti halnya yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkurban ini untuk kita berbagi kepada saudara-saudara kita. Nanti kedepannya tidak hanya dalam momen Idul Adha, tapi di setiap saat. Ada dulu zaman sahabat, harapannya di momen Idul Adha ini
ya akan bangkit lagi perasaan seperti itu. Kantongnya Bapak, Kantongnya. kantongnya Daus juga, kantongnya Pepe juga. Enak aja. Ini kantong masing-masing aja. Bercanda. Nah, Bang Novel mungkin dari filosofi itulah maksudnya yang membuat akhirnya ngajak teman-teman untuk kata tadi Bang Bopak sampai terharu gitu. Tahun ini kayaknya nggak bisa berkurban tapi ternyata berkurban. Nah, itu seperti apa Bang? Emang udah nasarnya atau seperti apa? Memang sudah niatnya. Saya pengen kalau berkurban itu untuk bisa berbagi sama teman-teman, sahabat-sahabat yang memang mungkin belum dikasih kesempatan gitu kan. Tapi alhamdulillah karena silaturahmi maka Allah kasih kesempatannya mungkin dari lewat kurban, lewat saya mungkin kan gitu. Sebenarnya rezekinya mereka juga gitu kan. Cuman lewatnya doang lewat saya gitu. Makanya kita berharap teman-teman setiap lebaran haji mudah-mudahan begitu terus. Iya. Ketemu aneh terus ya? Iya. Tapi bukan karena kalian sepi job ya kata netizen kan kalau membantai itu gimana? Jobnya banyak. Jangan salah, bukan sepi. Kita nggak sepi, cuman belum pada ngoling. Kerjaan mah banyak. Cuci piring, Antar anak sekolah. anak sekolah, anterin bini bayar Ya listrik. sebetulnya mah garis bawahin ya, bukan maksudnya perkataan sepi job kayaknya Inadina itu Pak. Asik. Jadi teman-teman bukan sepi job. Apa? Jadi dia merubah perubahan gitu. Berubah. Misalnya dia udah boring di entertain, aku pengen cari suasana baru. Kayak Pepi lari ke musik, Daus hobi memancing di laut. Itu dengan biaya nggak murah loh. Iya. Jadi ya, nah Bopak kolam. Asik. Jadi bukannya kita nggak mau syuting. Apa? Golop. Sticknya. Candy. Golopnya sama orang. Nggak setan. Enggak, dia ngomong golop. Kemarin program stunting ikutan. Tapi dengan kebersamaan kalian ini bersama Bang Novel juga seperti apa sih maknanya sendiri? Nah, kalau Happy Bopak nggak? pribadi mah happy banget. Mudah-mudahan jalinan persahabatan ini sampai nanti perjuangan kita di Bekasi kita akan ikut serta. Amin. Mudah-mudahan ini memberikan satu kontribusi buat masyarakat Bekasi biar mengerti apa sih leadership yang sebenarnya. Udah bisa nih. Bisa Bisa tuh nih. leadership. Ada nggak bisa? Dikit lagi kan kita jadi corong gitu. Apa? Saatnya yang muda, yang mengerti, yang mampu, yang bisa berkarya. Satu lagi paling penting, Apa tuh? amanah. Masya Allah. Dalam Islam itu yang ditentukan, yang selalu ditanyakan oleh guru-guru kita itu adalah pemimpin yang adil. Nah, pemimpin itu bukan dilayani, tapi melayani. Melayani. Seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan Amirul Mukminin pada saat zaman sahabat waktu itu. Pemimpin yang melayani rakyatnya, dia akan sedih sekali jika ada satu saja rakyat yang dipimpinnya belum makan. Nah, inilah tugas beratnya. Dan bagi pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang punya amanah, kayak mungkin kita dibilang, itulah orang-orang yang paling pertama masuk ke surga. Amin. Semoga kita semua. Nah, dan ditambahin lagi, ketika kita lihat Bang Nopal lagi nulis nih, mudah-mudahan dia matiin lampu. Kenapa? Dia takut, ini beban, ini bukan negara listriknya. Masuk. Masuk ke darah. Tapi Bang Novel, kenapa sekarang entertainnya sudah agak dialihkan sedikit nih? Kenapa? Coba mau tahu. Memang kan syuting itu dulu ya, masih usia umur 5 tahun sampai 15 tahun syuting. Nah, setelah itu sempat berhenti karena lebih milih jadi seorang pengusaha, terjun ke dunia usaha. Terus alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah dari dunia usaha. Terus melihat kalau di usaha aja nih kayaknya kurang cukup nih. Kenapa? Karena berbaginya kan hanya cuman sekeliling kita aja. Makanya terus terjun ke dunia yang memang bisa lebih bermanfaat lebih banyak lagi. Nah, terus di situ ya itu terus di situ juga mulailah kita juga mulai syuting lagi, tapi bikin ini sih podcast sendiri, TikTok. Terus sekarang aja teman-teman kita mau bikin podcast bareng-bareng ya. Salah satu pengobat bukan sih Bang Novel? Salah satu pengobat nggak sih? Ngumpul sama senior. Iya, gini loh. Ngumpul itu silaturahmi itu sumber rezeki, ya kan? Terus sumber dari kesehatan, umur yang panjang. Makanya silaturahmi itu tidak boleh terputus.
mangga dengan hari silaturahmi kita semua sekarang nyatu, apalagi abis ini kita mau bikin podcast bareng, bikin banyak kegiatan bareng. Nah, nanti semuanya, tapi yang kreatifnya senangnya nih sama beliau-beliau yang senior. Kalau buat acara komedian itu ada message yang bagusnya, jadi nggak cuma sebuah komedian yang hanya bisa bikin kita ketawa tanpa message, tapi beliau ini semua tuh setiap ada yang